Apakah di dalam Al-Quran Allah memilih Maryam? Ya, Oke, dari Maryam tersebut nanti akan melahirkan anak. akan melahirkan anak. Oke, berarti anak tersebut dipilih oleh Allah, betul? Ya, Oke, nah menurut surat Az-Zumar ayat yang keempat tadi, seandainya Allah hendak memilih anak, betul? Nah, berarti anak yang dipilih oleh Allah siapa? Nabi Isa. Nah, berarti Isa anak siapa? Isa ciptaan Allah. Dan Anak siapa? Anak Maryam. Anak Maryam. Anak siapa? Anak Maryam, Siti Maryam. Iya, anak yang dipilih oleh Allah, betul nggak? Iya. Ya iya, itulah yang dimaksud Anak dalam surat itu Az-Zumar makhluk. itu. Hey. Kok kamu Anak bilang itu Allah makhluk tidak punya ciptaan. anak? Allah di dalam Al-Quran punya anak, namanya Isa. Itu bukan seperti itu. Halo teman-teman yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Sesuatu hal yang menarik teman-teman untuk kita saksikan bersama. Bagaimana seorang apologi Kristen, Edis TV, mencoba meyakinkan bahwa Allah punya anak namanya Aisyah. Lah kok bisa seperti ini? Karena saya melihat teman-teman ada banyak serangan-serangan dari non-Kristen dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah atau bukan Tuhan. Dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat juga ayat yang dimana Isa yang merupakan kalimatullah, ya, kalimatullah, dan itu seringkali diabaikan oleh saudara-saudara kita Muslim. Ya, teman-teman, di sini kita akan melihat bahwa Isa dalam Al-Quran disebut sebagai Ruhullah atau Roh Allah dan Kalimatullah atau firman Allah. Nah, ini sebetulnya sebutan-sebutan yang ditunjukkan kepada Aisyah ini. Nah, oleh karena itu Edis TV meyakinkan bahwa bukan hanya di dalam kekristenan bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi di dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 4 menegaskan bahwa Allah juga punya anak namanya Aisyah. Nah, ini menarik sekali teman-teman, dan kita akan melihat seperti apakah perdebatan dari narasumber ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi teman-teman supaya bisa mendapatkan informasi atau video-video berikutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Oke, sekarang gini saja. Bisa nggak seorang anak laki-laki tapi tidak ada bapaknya? Seorang Gini. anak laki-laki. Mungkin nggak anak, tetapi mungkin nggak seorang anak laki-laki tapi dia tidak ada bapaknya? Mungkin. Gimana caranya? Kalau caranya gini, itu Berarti merupakan harus mukjizat. dipilih gitu loh. Lah, iya, Diambil. Maksudnya gimana sih? Aduh, itu kamunya pilihan nggak Allah. mudeng. Betul, kita setuju. Gini loh, Edis. Hamdan, pelan-pelan ya. Ini agak berat ini, biar kamu paham. Seandainya Allah hendak mengambil anak, dia akan memilih, betul nggak? Oke, anaknya itu makhluk ya, perlu digarisbawahi. Oke, anaknya makhluk. Oke. Ya. Dia hendak memilih, berarti kalau dia hendak maka dia akan memilih, betul? Oke, akan menciptakan yang dia ciptakan. Maryam dipilih nggak oleh Allah? Katakanlah dipilih. Kok katakanlah? Iya, dipilih. Katakanlah dipilih. Oke, begitu. dipilih. Berarti Allah memilih nggak?
Memilih Siti Maryam. Berarti Allah memilih Siti Maryam untuk melahirkan anak. Makanya di Betul. sini berarti Allah mengambil anak. Iya, tapi anak yang dimaksud itu adalah makhluk ciptaan. Iya, berarti Tuhan, Allah mengambil bukan. anak nggak? Iya, menciptakan. Ya sudah, menciptakan terus kok kamu makhluknya. bilang Allah tidak punya anak? Allah Enggak, punya bukan, anak di dalam bukan. Al-Quran namanya Isa. Bukan begitu. Ini orang ini. Makanya di situ kan ayat Berarti selanjutnya, Allah punya anak "Mimma kak? yakhluqu ma Sebentar, yasha' berarti Allah punya anak subhanahu." kak? Berarti Allah Itu punya anak kak? makhluk, bukan anak, makhluk. Loh, gimana sih? Baca lagi, baca Az-Zumar 4, baca. Baca Az-Zumar 4. Itu makhluk, Bang Edis. Nih, sebentar saya balikin ya. Memang mereka ini nggak nyambung. Sebentar, pantesan mereka nggak nyambung. Saya balik dulu kamera saya. Kamu yang baca ya. Seandainya Allah nih. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Oke, bacakan. Sekiranya ayat, saya bacakan. Allah hendak mengambil anak, maka dia akan memilih. Betul? Oke, bener nggak? Ya, terus. Oke, betul nggak dia memilih Maryam? Ya. Dan Kalau dari di Maryam dalam tersebut ini- akan melahirkan anak yang tanpa bapak. Ya, kalau di situ tidak ada terjemahan Maryamnya. berarti Isa di dalam Al-Quran adalah anak yang dipilih oleh Allah, betul? Pertama begini, enggak nanti dulu, enggak betul dulu. Jangan betul atau tidaknya. Gini loh Bang Edis. Susah. Pertama, nanti dulu giliran saya nih Bang Edis ya. Ayo silakan. Pertama, di situ tidak dijelaskan secara eksplisit yaitu Isa. Enggak ada. Ada enggak ayat tersebut Isa? Ya Nggak udah, ada. siapa kalau gitu? Yang kedua, Siapa anak yang di situ dipilih tidak kalau gitu? dijelaskan, Yang diambil yaitu sebagai anak, diangkat Maryam. jadi anak siapa? Nanti dulu, ini giliran saya mau menjelaskan dulu Bang Edis. Nah, silakan. Di situ tidak ada redaksi ayatnya Maryam. Satu. Kedua, redaksi ayatnya Isa. Dua. Betul? Nah, ini maksudnya anaknya tertuju kepada siapa? Nah, katakanlah apa namanya Maryam itu yang dipilih. Oke, kita ikuti narasi yang dipilih. Ya. Cuma memang kalaupun Siti Maryam yang dipilih lantas begitu lahir tanpa seorang bapak, itu makhluk tetap mukjizat. Bukan arti Tuhan punya anak, bukan. Sudah? Sudah. Silakan. Saya nggak bahas itu loh. Dari tadi itu yang saya bahas adalah tentang bagaimana apakah Allah itu Ini memilih teman-teman mengambil Islam anak, tolong betul? dibantu dukungan saya ya. Ya siap, lanjut Bang Edis. Lanjut. Apakah di dalam Al-Quran Allah memilih Maryam? Ya, Oke, dari Maryam tersebut nanti akan melahirkan anak. akan melahirkan anak. Oke, berarti anak tersebut dipilih oleh Allah, betul? Ya, Oke, nah menurut surat Az-Zumar ayat yang keempat tadi, seandainya Allah hendak memilih anak, betul? Nah, berarti anak yang dipilih oleh Allah siapa? Nabi Isa. Ah, berarti Isa anak siapa? Isa ciptaan Allah. Dan Anak siapa? Anak Maryam. Anak Maryam. Anak siapa? Anak Maryam, Siti Maryam. Iya, anak yang dipilih oleh Allah, betul nggak? Iya. Ya iya, itulah yang dimaksud Anak dalam itu surat Az-Zumar makhluk. itu. Hey. Kok kamu anak itu bilang Allah makhluk tidak ciptaan. punya anak? Allah di dalam Al-Quran punya anak, namanya Isa. Itu bukan seperti itu. Oke, kembali lagi kepada Natal, Bang Edis. Loh, Natal. itu sudah jelas. Natal itu kan hari kelahiran. Dan selamat atas lahirnya Isa ada di dalam Al-Quran. Oke, Apalagi? saya katakan selamat apa namanya hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Saya katakan seperti itu, bukan selamat Natal. Iya, Natal itu kan bahasa lain daripada lahir. Aduh, Masalahnya begini, berat. Bang Edis. Bang Edis gini. Gini. Nanti Merry dulu, Christmas. giliran saya, Bang Edis. Sebentar. Shh. Merry Christmas sama Natal apa bedanya? Kalau saya yang paham Natal bukan Merry Christmas. Iya, itu cuman beda bahasa aja, Hamdan.
Gini. Pertama begini Kalau Bang Edis. kalau orang Ya Allah. Inggris Gantian dong, bilangnya saya Merry ngomong. Christmas. Kalau orang Arab bilangnya Maulid. Kalau orang Indonesia bilangnya Natal. Cuma begini loh, pembatasannya. Kamu tadi bilang ketik- saya mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, tapi saya tidak Iya, mengucapkan saya Natal. katakan Ya seperti itu itu. sama aja. beda. Ini Beda. berat. Natal dengan kelahiran Nabi Isa beda. Itu Sekarang gini. itu sama kamu ke warung, Oke, gini, bilang Bang Edis. begini, "Shh, tenang. Halo, kamu ke warung, kamu jalan-jalan ya ke warung. Kebetulan yang jual bukan orang Indonesia. Nah, kamu bilang begini, saya mau makan nasi, kata kamu. Terus sama dia disuguhin. Oh, kamu mau rice, begitu. Rice? Do you want rice? Nah, gitu. Oh enggak, saya maunya nasi. Ya itu sama kayak begitu, Hamdan. Enggak, beda. Pertama begini. Oke, gantian ya, saya jawab ya. Pertama, yang Gimana? saya pahami adalah Natal itu definisinya selamat hari lahir Yesus Kristus selaku anak Tuhan. Itu yang pertama. Dan saya tidak mengimani itu. Masa Tuhan punya anak? Yang kedua, selama Natal itu adalah sesungguhnya penyembahan daripada Dewa Matahari. Iya. Saya tahu ada informasinya, Mas, saya tunjukkan. Tunjukkan sama saya. Oke, saya tunjukkan ya. Silakan. Oke, baik. Nah, nih, saya tunjukkan. Kebenarannya adalah tanggal 25 Desember. Memang bertepatan dengan perayaan kelahiran begitu. Dewa Bukan itu sumber, Matahari, Pean. Sol Invictus di Kekaisaran Romawi. Disinilah saya tidak mengatakan selamat Natal. Hamdan. Ceter. Gimana Hamdan. sih? Yang namanya sumber itu bukan seperti itu. Kalau sumber seperti itu, nanti saya baca juga Muhammad itu orang nggak waras. Ada banyak kalau cuma tulis-tulisan. Kalau sumber itu Lah, ini kamu sumber. harus menyertakan manuskrip. Kemudian tulisan awalnya bagaimana, itu sumber apa? Lah, ini sumber AI. AI-nya begini mengatakan. Gimana? Ya udah, di mana tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari? Sumbernya dari mana? Iya, tuh. Kebenarannya adalah tanggal 25 Desember memang bertepatan dengan perayaan kelahiran Oke, di Dewa mana Matahari. itu? Di mana sumbernya? Di Kekaisaran Romawi. Oke, mana sumbernya? Lah ini. Itu tulisan bahasa Indonesia. Lah, terus Coba kamu balikin dulu kameramu. gimana sih? Makanya saya Ya, tidak mengucapkan gini, selamat Hamdan. Natal. Alasannya Gini, tenang, pertama Hamdan. itu selamat Hamdan. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus selaku Hamdan, anak Tuhan. gini, Hamdan, Yang kedua Hamdan. itu adalah Waduh, pemujaan kepada ngomong matahari. terus. Gimana? Hamdan. Kalau saya mengatakan Kamu ngerti Nabi nggak Isa- sumber? Kamu ngerti sumber nggak? Enggak, kalau saya mengatakan Nabi Tenang, Isa tenang, Hamdan. selamat kelahiran Nabi Kamu Isa. ngerti no sumber problem. nggak? Gitu. Kamu ngerti nggak sumber? Sumber itu apa namanya, dasar. Oke. Kamu mengatakan bahwasanya 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Ya. Nah, terus kalau saya tulis begitu, 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa, itu bisa jadi sumber nggak kayak begitu? Oke. Katakan begini, Bang Edis. Sumber saya masih ambigu nih. Saya seperti itu. Oke. Iya, sumbermu Sekarang nggak jelas. Oke, Sumber katakan itu sumber gini saya loh, nggak gini, jelas. tenang. Makanya Nanti kalau dulu, Bang saya Edis. ngomong, denger dulu. Kalau saya ngomong Ya, itu kamu silakan. denger. Biar kamu Dari nggak tadi juga jadi saya seperti dengar, ini gimana? terus.
Yang dimaksud dengan sumber adalah kamu harus menunjukkan bukti-bukti sejarah bahwasanya 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, contohnya begini. Kamu tunjuk sama saya sebuah manuskrip atau sebuah tulisan Yunani yang berasal dari sebelum zaman Kristen. Oke, Coba siap, tunjukin siap. mana? Oke, saya tunjukin, cuman memang waktunya agak lama juga, ya. Ada, nanti lain waktu aja lah, lain waktu saya tunjukin sumbernya, ya. Lain waktu. Tadi yang pertama sebetulnya sumbernya itu kan sudah cukup jelas di AI itu ya. Ada. Cuman Ya udah, mana waktunya sumbernya? agak lama kalau saya cari. Mana sumbernya? Agak lama Bang Edis, agak lama. Nanti saya tunjukkan sumbernya. Ya itu nantilah pembahasan yang selanjutnya. Jadi perlu diketahui Bang Orang Edis, kamu saja kenapa nggak saya ngerti tidak- Nanti dulu sumber. Bang Edis, ini gantian ya, gantian. Yang Sumber pertama, alasan itu saya- bukan Nanti dulu, tulisan Bang Edis. bahasa Gantian dong. Indonesia. Ini gimana sih? Nanti Sumber dulu kok gantian. seperti itu? Oke, katakanlah sumber yang Kalau saya misalnya sampaikan masih saya tulis ambigu. begini, sebentar. Kalau saya tulis begini, Muhammad tukang jual bakso. Ah, ini sumbernya nih. Ini sumbernya nih. Muhammad Oke, tukang jual cukup bakso. ya. Emang begitu Oke, sumber? udah, nggak usah kemana-mana Bang Edis. Ya gini. Sumber gini, nggak bentar boleh ya. seperti itu. Nanti dulu. Sumber kok Ya, begitu? Oke. Kamu harus Katakanlah sumber saya. menunjukkan Nanti dulu Bang Edis. Ini adanya ganti dulu. tulisan, adanya bukti-bukti inskripsi ataupun bukti sejarah sebelum Kristen lahir ada 25 Desember hari lahir Dewa Matahari. Mana? Ya itu tadi pertama sumbernya dari AI, karena AI itu informasi yang universal kan. Ya, tidur di bawah sana, Hamdan. Ya, Nanti kamu dulu. tidur di bawah sana.